Halo selamat datang di Kongko United TV, I'm United, We're all United. Di video kali ini gue mau update lagi ya berita terbaru transfer dan juga kita ada tambahan manajemen baru ya, officer manajemen baru. Kita mulai dulu dari youth kita yaitu Omari Forson. Ya, ini orang baru baru musim ini kita lihat dia main sih ya, baru dikasih apa ya, dikasih banyak, baru dikasih sedikit-sedikit gitu loh ya. Icip-icip dikit nih orang bisa apa, tapi langsung gengs ya. Langsung Omari Forson set to leave sebagai free agent ya. Ini manusia nggak nunggu-nunggu 2 tahun, nggak nunggu 3 tahun, langsung aja dia cabut, gengs ya. Langsung aja dia kabur. Sayang atau nggak sayang ya, gue nggak tahu sih dia sebagus apa, jujur aja sih. Tapi selama gue lihat dia main sih untuk Manchester United sih belum belum terlalu gimana sih ya, belum terlalu gimana. Yang pasti dia lumayan gesit sih, itu dia sih, dia lumayan gesit dan mungkin rada skillful juga ya. Teman ya, kita belum belum lihat sih, belum lihat potensi dia sebagus apa ya, belum kelihatan banget sih. Jadi cukup sayang sih ya, tapi ya udahlah, karena ya kita nggak tahu dia sebagus apa. Cuman dia nggak mau nunggu ya kan, dia mau langsung main. Ya udahlah, mau gimana lagi ya. Dia keluar, oke. Kita lanjut lagi ke ini, oke, center back ya. Jadi Fabrizio Romano. Oh, tadi sebelumnya juga Fabrizio Romano yang ini ya. Ini Fabrizio Romano juga yang ngomong Manchester United sama Liverpool ya. Lagi monitor Gonçalo Inacio ya. Release clause-nya itu 60 juta euro ya kan. Tapi sekarang ini untuk Manchester United masih mikirin mau berapa banyak pemain center back yang kita mau beli. Cuman yang pasti katanya nih, for sure at least one right-footed ya. Artinya apa? Berarti Licha is here to stay. MU ataupun Ten Hag ya itu percaya bahwa Licha itu bisa gitu loh, ya kan, main di kiri, selama 1 musim, musim depan, ya kan. Gue nggak ngerti kenapa ya, kalau gue jujur per sekarang ini sih gue lebih baik, apa, cari pengganti Licha karena dia udah pasti bakal sering sengklek, ya kan. Walaupun kanannya kita bakal balik sama Maguire Lindelof lagi, tapi ya gitulah, ternyata mereka mungkin udah nggak gitu percaya sama Maguire Lindelof lagi, ya kan. Udah selesai mereka Maguire dan Lindelof, jadi cari center back kanan baru buat gantiin Ferran ternyata ya, buat gantiin Ferran. Kemarin kan gue tanya kan, gue sempat ngomong, wah mendingan gantiin Ferran atau buat dapetin backup Licha. Ternyata jawabannya adalah menurut Fabrizio Romano kita mau cari pengganti Ferran ya, dan mungkin bisa jadi ada di dalam sosok Gonçalo Inacio ya, 60 juta pound gengs, which is about 50 lah ya, 50, 45 sampai 50 juta pound sterling. Seharga Licha lah, seharga Licha ya, Gonçalo Inacio. Pemain Portugal sih harusnya cukup oke ya main di Liga Inggris ya. Benar nggak sih? Pemain Portugal sih cukup oke sih, gengs. Ya, kita lihat lagi mana, kita pantau lagi ya, karena masih tanda tanya besar, gengs, yang ini bakal jadi atau enggak. Dan juga kita ada dari Portugal juga, ya, Joao Neves. Ya, ini Joao Neves siapa coba? Hah, Joao Neves siapa coba, gengs? Ada yang tahu nggak nih Joao Neves siapa? Penasaran gue, bentar-bentar gue coba gue cek, gue cek. Gue cek bentar, geng. Joao Neves, Neves transfer, makanya masih bocil nih orang kayaknya. Mukanya sih masih lugu banget, men. Makanya masih gundul nih orang. Coba gue cek. Joao Neves. Oke, masih 19 tahun, gengs. Ini dia nih Joao Neves. Masih 19 tahun. Dari Portugal, defensive midfield. Oke, dia defensive midfield. Masih umur 19 tahun, gengs ya. Jadi lu bisa lihat lah, gengs ya. Pengen beli pemain muda. Pemain muda tuh murah. Ya, pemain muda yang bagus ya sama mahalnya kayak pemain udah tua. Maksudnya yang udah jadi gitu loh. Ya kan, jadi nggak bilang pemain muda cuma harga 5-3 juta, enggak, udah belasan puluhan juga yang bagus. Karena klub juga nggak bego gitu loh ya kan. Mereka lihat potensi ke depannya. Mereka mau jual pemain lihat potensi ke depannya. Ya nggak kayak MU lah, benar nggak ya kan? Nggak kayak MU. Benar nggak? Ya jadi mereka mau MU mau beli Joao Neves ya bener, harga 51 juta pound sterling. Tapi ditolak ya, kalau menurut rekor Portugal dia udah submit a bid ya, udah ini udah mau beli tapi ditolak sama Benfica ya kan, dan Benfica maunya sekitar 85 juta pound sterling kan. Siapa nih bocil? Bocil mana yang bisa yang berharga 85 juta, gengs? Ya kan? Gila sih, gila sih kalau gue bilang sih. Ini semoga nggak benar ya.
Ya, semoga nggak benar ya. Jujur aja sih, walaupun gue bilang pemain muda juga nggak mahal, tapi 85 juta sih udah absurd banget sih. Udah keterlaluan banget sih, absurd banget sih. Ya, tapi dengan berita ini sih kemungkinan besar ya Casemiro out tuh udah semakin real ya, semakin real sih kalau gue bilang ya. Oke, selanjutnya kita ngomongin soal Bruno ya. Soal Bruno ini ada update sedikit lah dari Jamie Jackson. Ini dari mana sih? Gue nggak tahu deh ya. Pokoknya dari Jamie Jackson bilang ya seperti yang gue bilang kemarin ya, karena problem finansial ya Bruno nggak mungkin lah, nggak mungkin dibeli Barcelona ya. Jangan jangan kan Bruno, Munchen pun nggak berat di Barcelona, beli apa, Munchen pun berat beli Bruno Fernandes karena ya mereka selalu low ball gitu loh, ya kan. Munchen selalu low ball, ya. Ya sorry aja sih ini sih kalau gue masih seperti itu. Em, Oke, ini ada juga dari Jamie Jackson juga ya bahwa dia mau konfirmasi juga karena Bruno pengen push for a new contract ya, pengen new kontrak baru ya kan, pengen pengen intinya dia pengen sama sama mahalnya lah gajinya seperti Marcus Rashford, Casemiro dan juga Jadon Sancho, which is layak sih, gengs. Layak. Dia tuh bukan umur 23, 22 loh. Dia tuh udah mau kepala 3. Ya kan, ya amit-amit ya ibarat kata is almost the end for him gitu. Almost the end of the road ya kan. Mungkin dia umur 33 masih bisa main gitu atau berapa, tapi ya ini kontrak terakhir dia kali. Ini bakal jadi kontrak terakhir dia. Ya kan dia perpanjang dapat kontrak baru bisa buat 3 4 tahun ya habis itu mungkin udah nggak bisa dapat kontrak prime Bruno lagi. Ya kan. Jujur sih a bit too late sih buat dia, tapi dia baru pindah ke kita umur berapa sih benar nggak? Ya jadi ini sih kalau menurut Jamie Jackson Bruno lagi coba nyari lagi mau coba nego kontrak baru ya kan apa namanya walaupun ya MU sendiri pun melihat Bruno ya katanya Jamie Jackson ya MU sendiri itu melihat Bruno sebagai best playernya di tim ya kan dan gak bakal ngejual sih ya kan gak bakal ini sih ya pokoknya intinya sih untuk Bruno keluar tuh bener-bener harus offer yang benar-benar apa namanya tuh yang benar-benar menggiurkan gitu loh kalau gue bilang sih ya. Gue bilang sih harus menggiurkan ya 125 sih itu udah paling minimal sih kalau gue bilang. Ya oke lah kita bakal ada problem wah ganti Bruno siapa bla bla bla. Tapi ya dia harus kalau mau keluar seandainya dia dijual harus dengan harga yang spektakuler sih kalau gue bilang sih untuk seorang Bruno ya. Tapi gimana pun juga, menurut gue sih fair banget kalau Bruno expect gaji baru ya, karena dia setiap tahun sangat konsisten, eee, sangat layak lah ya. Ini mungkin ya makanya ini mungkin kontrak gaji, prime terakhir dia gitu loh, sebelum dia mungkin next-nya udah harus turun gaji gitu karena umur ya. Jadi it's a good ya ini decision yang menurut gue sih cukup gue maklumi lah, dari Bruno ya. Lanjut lagi soal Amrabat, gengs ya. Somi Amrabat pengen stay di MU ya, menurut Andy Mitten. Apalagi fans dari Amrabat ini, he can be in the last month of the season. Having shown the fans, the player that he can. Oh, oke oke oke. Jadi sorry gue salah baca. Jadi Sofyan Amrabat pengen stay di MU setelah dia nunjukin kepada para fans MU gitu loh. Ya. Apa yang dia bisa 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 kasih gitu ya untuk Manchester United di bulan-bulan terakhir musim ini, musim kemarin, sorry. Jadi dia suka tinggal di Manchester United dan merasa group of player ya pemain-pemain MU itu bagus gitu loh ya. Chemistry-nya adalah untuk Amrabat ya. Jadi kalau jujur ya gue bisa bilang ya guys ya, ini kayaknya sih Amrabat permanen itu the simplest ya transfer yang kita bisa lakukan di transfer ini dan harus kita lakukan. Ya kan lu tinggal trigger buy option doang peng gitu loh. Ya kan? Tinggal teng gitu doang tuh. Langsung MU first signing done deal, beres, kelar. Ya, kenapa nggak sampai sekarang belum gitu loh? Gue bingung sih. Ya lu mau cari siapa? Lu mau cari Joao Neves? Bocil begini, hah? Bocil begini, 85 juta, 51 juta pound sterling pun terlalu mahal untuk bocil ini. Ya tingginya cuma berapa? Tingginya cuma 174. Ya, ini artinya apa nih? Ini di body dikit udah mental 10 meter ini orang. Ya, gue bilang sih ini ya kalau namanya mau gercep ya lu nggak perlu cari-cari pemain dulu, scouting segala macam. Ini di depan mata. Ini di depan mata. Lu tinggal trigger buy option 25 sampai 35 doang udah that's it, done deal gitu loh. Lu dapat pengganti Casemiro, terus lu jual Casemiro.
Ya Casemiro kan sekarang dihargain sekitar 70, 80 sama Saudi. Lu jual 60 aja lu udah cuan, udah untung. Dapat Amrabat lagi. Ya serius sih. Kalau gue bilang sih ini transfer termuda Amrabat tuh. Ya kita lihat aja nih ya Ineos tuh kinerjanya bakal Murto sorry Woodward 3.0 atau enggak ya. Kita lihat Ineos kinerjanya seperti apa. Ya. Tapi Amrabat menurut gue sales permanen dan menurut gue sih dia harus jadi transfer pertama kita karena ini yang paling gampang. Udah done deal tinggal tinggal trigger by optionnya. Dan yang terakhir, gengs ya, jadi kita ada Lucy Preman, gengs. Codet sini yang make. Kenapa bisa codet sini? Hah? Codetnya parah loh. Hah? 3 meter ada anjing dari sini tuh. Waduh, apa nggak serem nih orang, gengs? Caki aja serem sama dia. Jadi, apa namanya, ini namanya Toby Craig ya, mantan Chelsea sama City. Dan dia bakal menjadi MU FC Chief Communication Officer ya. Jadi dia Chief Communication Officer mungkin karena mukanya gahar kali ya. Dia harus komunikasi lewat dia gitu kan. Kalau nggak denger lo dibantai sama dia. Contetnya anjing serem banget bangke kenapa nih? Panjang loh ini loh. Panjang digigit apaan nih, Cok? Kasar mainnya kali ya. Panjang ini loh, nggak cuma cuil doang nih, gila men dari pipi semua hampir semua pipi nih codetnya. Jadi dia bakal report ke Omar Berarda yang sebelumnya dia kan pernah kerja bareng Omar Berarda. Dia bakal report ke Omar Berarda. Dia bakal fokus ya di komunikasi dan public affair ada dan marketing, brand content and brand management ya mungkin dia sebagai kayak bukan markom kali ya apa ya. Intinya untuk inilah hubungan dengan publik sih. Itu hubungan dengan publik kali ya. Eh dia bukan sosial media udah pasti bukan marketing ya kan. Ya berarti intinya untuk mastiin lah ya, ya kayak kayak gue bilang sama mirip Markom kali ya. Mirip Markom sih. Ya kan mirip Markom sih. Ya mirip Markom kalau gue bilang sih kerjaannya. Ya tapi anyway dia bakal jadi baru. Gue jujur sih lebih lebih tertarik kapan kita dapat Dove baru sih. Ya karena menurut gue kemungkinan besar eh ya Ineos lama banget mutusin sesuatu nih mungkin karena belum ada Dove. Ya, dan gue nggak tahu si Ashworth itu jadi atau enggak ya kemungkinan besar batal tapi ya gue welcome aja COO tapi apa Director of Football itu sangat penting sekali gitu. Karena kita bentar lagi juga transfer. Bukan bentar lagi sekarang ini kita udah masuk bursa transfer gitu loh. Ya kan kita harus cepet-cepet deal sih. Ya kan dan seperti yang gue bilang deal pertama ini udah di depan mata nih. Amrabat. Kita tinggal sikat aja sih itu Samad. Benar nggak? Oke guys, paling itu aja gue bisa update dari berita ya hari ini ya. Kalau suka jangan lupa like, subscribe, and thank you for watching.